Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur jejak misteri ID, jumpa lagi sama gua Malim, dan gua kali ini akan menceritakan kisah misteri. Nah, kayak gitu kan intro yang sebelumnya. Dan sebelum kita mulai, mari kita baca doa dulu. A'udzubi kalimatit tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah. Artinya bisa kalian lihat di editan. Kenapa syutingnya siang-siang? Karena ini dadakan, Pak. Saya baru aja dapat cerita tersebut dari seorang teman. Ceritanya teman saya ini nganter saudaranya ke sebuah kuburan untuk ziarah. Tapi teman saya merasa heran, merasa aneh, penasaran gitu. Karena gelagat saudaranya tersebut ya bikin penasaran. Tiap kali teman saya nganter saudaranya sampai makam, setelah berdoa, saudaranya ini selalu menangis. Bukan cuma sekali dua kali, tapi setiap kali. Dan yang paling bikin aneh adalah dia selalu bilang, "Bulan maafkan aku, Bulan maafkan aku." Maka setelah mereka pulang, saudaranya teman saya nyeritain ke teman saya apa yang sebenarnya terjadi. Dan cerita ini ternyata kejadiannya di tahun 2021. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu dulu bahwa tokoh utama di cerita ini sengaja disamarkan namanya. Jadi si Bulan itu adalah nama samaran karena untuk menjaga privasi. Jadi Bulan ini adalah seorang gadis di desanya. Bisa dikatakan Bulan ini adalah wanita tercantik, sampai-sampai dia dijuluki kembang desa dan disukai oleh banyak pria, baik yang sudah menikah apalagi yang jomblo. Bulan ini punya sahabat dekat, punya CS perempuan. Bulan dan Bintang adalah seorang pekerja karyawan di sebuah perusahaan di tempat yang sama, sebut saja PT Lawless Team. Wanita tercantik di desa ini punya satu kekasih, sebut aja namanya Mali. Pada suatu pagi, masih sangat pagi, Bulan pergi jalan kaki menuju PT Lawless Team. Di tengah jalan, Bulan ketemu dengan salah satu pria yang suka sama dia, sebut aja namanya Ahmad. Ahmad mencoba mendekati Bulan, walaupun cinta Ahmad itu sudah berkali-kali atau mungkin puluhan kali ditolak sama Bulan. Tapi Ahmad merupakan orang yang pantang menyerah, pendiriannya kuat, dan dia masih memperjuangkan cinta Bulan. Asik. Di tengah jalan, Bulan ditemui oleh Ahmad. Dar! Bulan kaget. Ya Allah, Ahmad, aku kaget. Ahmad yang udah ngagetin Bulan bukannya minta maaf, malah gombal dia. Aduh, ini kembang desa kita mau pergi kerja kok jalan kaki. Ayo abang anterin pakai motor biar cepet sampai ke kantornya. Bulan menolak. Bulan ini sudah punya kekasih dan dia mencintai kekasihnya tersebut. Makasih Kang Ahmad, lagian aku takut nanti Malim salah sangka kalau lihat aku pergi sama laki-laki lain. Si Ahmad ini cemburu nih. Ya, masih aja Malim lagi. Kenapa sih kamu masih mau aja sama manusia miskin itu? Sesekali kamu lihat aku lah. Aku orang yang berkecukupan, punya kendaraan. Coba kalau kamu pacaran sama aku, mungkin kamu gak akan pergi jalan kaki begini, kepanasan, capek. Udahlah, terima aku, putusin aja si Malim itu. Selesai. Bulan menyimak sambil tersenyum, dan setelah Ahmad selesai bicara, Bulan membalas dengan singkat, "Maafkan aku Kang Ahmad, tapi cintaku pada Malim itu tulus." Mendapat respon yang demikian, Ahmad ini langsung emosi dia. Ahmad ini sakit hati dan iri banget sama si Malim. Kok bisa sih si Malim dapat cinta Bulan yang tulus lagi, padahal dia miskin. Dia punya apa coba si Malim ini? Aneh gua. Dia mikir gitu. Dia pun bergumam dalam hati, lebih baik Bulan mati saja daripada aku sakit hati lihat dia dengan pria lain. Dan dimulailah pada saat itu Ahmad mempunyai tekad yang jahat kepada Bulan. Sampai di pabrik, Bulan kerja seperti biasa. Di jam istirahat dia ketemu sama Bintang, sahabat karibnya. Dia pun menceritakan apa yang terjadi saat dalam perjalanannya ke perusahaan, tentang pertemuannya sama si Ahmad tadi. Dan jawaban Bintang adalah, "Bulan, kamu harus hati-hati loh. Kamu tahu kan Ahmad itu siapa?
Dengan jawaban yang singkat, Bintang menyarankan Bulan untuk lebih berhati-hati karena si Ahmad ini mempunyai teman yang merupakan seorang pemuja, Ratu Pantai Selatan. Dan benar saja, ternyata Ahmad ini meminta bantuan temannya yang sakti itu. Dan keanehan pun mulai terjadi pada diri Bulan. Sore, Bulan gak langsung pulang, melainkan ngambil kerja lembur. Mungkin pengen nikah dia. Meja kerjanya bersampingan dengan Bintang. Bintang melihat Bulan ini ngelamun. Sambil kerja, Bintang negor Bulan. Bulan, kamu kok ngelamun sih? Mikirin apaan? Gak, aku gak ngelamun kok. Aku lagi dengerin sesuatu. Bintang, dengerin apaan? Orang dari tadi gak ada suara apa-apa. Bulan kekeh. Wah, dengerin deh, ada suara delman. Kerincing-kerincing gitu. Tuh, kayak suara delman gitu. Kamu beneran gak denger? Bintang juga kekeh karena cuma Bulan doang yang mendengar suara delman ini. Enggak ada suara apa-apa. Masa sih ada delman di dalam kantor? Kamu ngaco ah, kayaknya kamu kecapean deh. Udahlah, mending sekarang kita pulang karena lagian ini juga jam lembur kok, bukan jam kerja. Kamu harus istirahat, Bulan. Lalu mereka pun izin kepada leader karena Bintang kekeh Bulan harus pulang. Setelah diizinkan, Bintang pun nelpon Malim, pacarnya, buat ngejemput Bulan. Ceritanya Malim datang kucuk pakai sepeda ngejemput Bulan. Bulan pun naik sepeda. Lalu mereka pergi. Di tengah perjalanan, Bulan menanyakan hal yang sama ke Malim. Aa, denger nggak ada suara delman? Wah, Malim aneh dong, kok ada suara delman? Ini jam berapa ini? Ih, beneran Aa, dari tadi Bulan ngedengar suara delman. Di pabrik juga ada kok suara delman. Masa Aa nggak denger sih? Malim garuk-garuk kepala. Suara delman dari mana coba? Gumam dia dalam hati. Neng Bulan, kayaknya kamu kecapean deh. Nanti setelah Aa anterin, kamu pulang langsung istirahat, jawab Malim dengan penuh perhatian. Mendengar jawaban kekasihnya, Bulan pun diam gak menjawab apapun. Sesampainya di rumah, Bintang nurut. Dia langsung makan, dia lalu tertidur dengan lelap. Nah, saat Bulan sedang tidur, tepat jam 12 malam, ada lagi suara. Suara delman itu berhenti persis di depan kamarnya Bulan. Lalu suara gemerincing itu berganti dengan suara langkah kaki yang turun dari delman. Bulan yang setengah sadar pun merasa ini adalah sebuah kenyataan. Dan dia sedikit mengerutu. Tuh kan bener ada delman. Bintang sama Aa nggak percayaan amat sih. Lalu Bulan pun pergi dan membuka jendela. Alangkah kagetnya dia melihat delman emas yang terparkir persis di depan kamarnya. Wow, apakah ini mimpi? Belum selesai Bulan bergumam, diciumnya aroma yang sangat wangi dan memenuhi kamarnya. Dia pun menoleh ke belakang dan alangkah kagetnya, ternyata ada sesosok perempuan yang sangat cantik sudah berdiri di pojok kamarnya tersebut. Pakaiannya ijo-ijo seperti putri keraton. Bulan yang kaget langsung berteriak, "Siapa kamu?" Sosok tersebut menjawab dengan suara yang lembut, "Jangan takut Bulan, aku datang ke sini untuk mengajakmu ikut menaiki kereta kuda itu." "Tidak, aku tidak mau," jawab Bulan dengan sedikit ketakutan. Lalu sosok itu memaksa Bulan. Dadanya semakin tinggi dan karena Bulan kekeh nggak mau, akhirnya sosok tersebut masuk ke tubuh Bulan dan mengambil alih kesadarannya. Bulan yang setengah kesadarannya udah diambil masih mempunyai kontrol kesadaran. Dia pun berteriak, "Mama! Tolong Bulan, Mama!" gitu. Orang tuanya bangun. Mereka kaget dan langsung menuju ke kamar anaknya. "Kenapa Bulan? Ada apa sayang? Kenapa kamu teriak-teriak?" Saat orang tuanya tiba, kesadaran Bulan sudah diambil 100%. Bahkan wajahnya pun sudah menjadi seperti wajah sosok yang dimaksud. Sekarang bapaknya yang nanya, "Kamu bukan Bulan. Jawab sekarang, kamu siapa? Kamu bukan Bulan." Lalu Bulan pun pingsan dan wajah Bulan kembali menjadi wajah Bulan, bukan seperti sosok hijau tadi. Singkat cerita, pagi pun datang dan seperti biasa Bulan bersiap-siap untuk pergi ke PT Lawless.
Ketika sampai di perusahaan, Bulan bercerita kepada Bintang tentang apa yang dialaminya dan kembali menanyakan, kamu dengar nggak ada suara delman? Kemudian mereka bekerja di mejanya masing-masing. Bintang bergumam, mungkin nggak ya ini kelakuan si Ahmad? Dalam pikiran Bintang ini logis karena sebelum itu cintanya Ahmad sudah ditolak sama Bulan. Tapi Bintang bukan orang yang mudah memvonis gitu aja. Dia baru menyimpan kecurigaan itu di dalam hatinya aja. Lalu seperti biasa pulang kerja, Bulan dijemput oleh pacarnya. Ternyata si Bulan ini masih aja digentayangin sama suara dan kembali menanyakan kepada Malim apakah pacarnya tersebut mendengarkan suara yang sama. Karena Malim nggak dengar, ya otomatis jawaban dia juga enggak. Neng, AA dari kemarin juga nggak dengar. Kamu kenapa sih nanyain delman terus? Kamu pengen delman ya? Ya udah, karena besok malam minggu nanti kita jalan-jalan deh naik delman ya. Nanti AA ke rumah kamu. Malim mampir dulu di rumah Bulan. Malim mendapati kelakuan Bulan ini agak aneh, ngelamun terus. Dan di tengah keanehan itu, tiba-tiba semerbak aroma bunga melati memenuhi teras tempat mereka duduk. Malim pun bertanya pada Bulan, Neng, pakai parfum melati ya? Wangi banget nih. Bulan masih ngelamun, dia cuma nunduk aja gitu, tanpa menjawab apapun. Neng, kok diem sih? Neng ngantuk ya? Maaf nih, AA kemalaman. Ya udah deh, AA pamit pulang sekarang. Besok kan hari Minggu, nanti kita keliling kota pakai delman ya. Kemarin Neng nanya-nanyain delman terus kan, penuh perhatian. Jadi ternyata Malim ini orangnya sangat perhatian loh. Lalu tanpa sadar Bulan berkata, kelak suatu hari nanti kalian akan bertemu lagi. Wah, Malim kaget dong. Hah? Gimana? Boleh diulangi lagi nih? Tapi Bulan gak jawab apa-apa. Dia langsung masuk rumah meninggalkan pacarnya itu. Assalamualaikum. Keheranan Malim semakin tinggi saat itu. Dari suara delman gemerincing-gemerincing, Bulan yang selalu melamun, ucapannya yang begitu dingin gak kayak biasanya, kata-katanya aneh. Di tengah perjalanan pikiran-pikiran tersebut memenuhi isi kepala Bintang. Sedangkan di rumah Bulan sendiri, kembali di jam 12 malam, kejadian yang sama kembali dialami oleh Bulan. Kembali ada suara kerincing-kerincing dan delman pun terparkir di depan kamar Bulan. Sosok yang sama kembali muncul dan mengajak Bulan untuk ikut menaiki kereta kudanya. Bulan pun kembali berteriak secara histeris, "Mama, Papa, tolong aku." Tapi kali ini ibu dan ayahnya nggak bangun. Ternyata sosok tersebut sudah memikirkan tentang beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Ketika orang tuanya membangunkan Bulan seperti biasa, dilihatnya Bulan sudah nggak ada di kasurnya, melainkan ada di bawah dengan posisi. Dan singkat cerita, dini harinya terdengarlah ucapan di desa, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Telah meninggal salah satu warga kita bernama Bulan bin bapaknya. Mereka pun mengerumuni rumah Bulan dan mengurus kematiannya, termasuk sahabatnya Bintang. Saat dia mendengar kabar tersebut, Bintang langsung berlari terbirit-birit sambil menangis karena benar-benar nggak nyangka kalau sahabatnya itu meninggal dengan tiba-tiba. Dan juga berbagai pertanyaan, kenapa? Apa sebabnya? Emang Bulan sakit apa? Dan satu pertanyaan yang paling mengganjal adalah, mungkin nggak ya ini pengaruh dari suara delman yang Bulan bilang kemarin? Sesampainya Bintang di rumah Bulan, didapatinya Bulan sudah tertidur lempeng dengan posisi tangan di atas dan dibungkus dengan kain kafan kaku dan dingin. Tangisan Bintang semakin menjadi-jadi. Pukul 9 pagi, Malim datang dengan hati yang berbunga-bunga. Asik, gua mau jalan-jalan nih sama Bulan. Tapi dia terkejut. Dia kaget melihat bendera kuning yang terpampang di rumah Bulan. Siapa yang meninggal? Kayaknya kemarin sehat-sehat aja deh. Merasa takut tapi ingin tahu apa yang terjadi,
Dia pun mencoba masuk ke dalam rumah bulan dan berniat menanyakan kepada bulan siapa yang meninggal, dan alangkah kagetnya ternyata yang meninggal adalah bulan. Bulanlah yang meninggal, dan pada saat yang sama Malim langsung pingsan di tempat karena sangat shock dengan apa yang dia saksikan. Malam harinya ketika Bintang sedang tertidur, Bulan mendatanginya dalam mimpi. Di dalam mimpi, Bulan menceritakan segala yang terjadi pada Bintang. Ternyata Bulan dijadikan tumbal oleh si Ahmad. Bulan memberitahu Bintang bahwa Ahmad ngubur sesuatu di balik kain hijau di sudut kamar Bulan. Lalu Bulan bilang bahwasanya dia nggak meninggal, aku masih hidup, aku diambil dan dibawa oleh Ratu Pantai Selatan untuk menjadi dayangnya. Ya, pendek kata, dalam mimpi tersebut Bulan menceritakan semuanya pada Bintang, sehingga Bintang bisa menceritakan segalanya ke teman saya itu. Jadi, hal yang membuat Bintang selalu menangis ketika berziarah ke makam Bulan dan selalu bilang, "Bulan maafkan aku, Bulan maafkan aku," adalah karena dia nggak sempat berani ataupun memberanikan diri untuk membongkar makam Bulan tersebut. Mula-mulanya Bintang datang ke rumahnya Bulan dan meminta izin kepada orang tuanya untuk membongkar kembali makam Bulan. Tapi orang tuanya marah dan enggak mengizinkan. Maka dari itulah Bintang nggak berani ataupun memberanikan diri untuk memaksa membongkar makamnya Bulan. Jadi setiap Bintang, saudaranya teman saya itu, menziarahi makam Bulan, dia selalu menangis karena merasa nggak pantas di hadapan Bulan. Dia selalu minta maaf, "Bulan maafkan aku, Bulan maafkan aku." Begitulah kurang lebih cerita dari saudaranya teman saya yang diceritakan kepada saya dan saya ceritakan lagi kepada kalian. Terlepas ini benar atau salah, semoga bisa menghibur. Berhubung sudah azan, videonya saya cukupkan dulu. Semoga bisa menghibur kalian di tengah-tengah puasa yang sedang kalian perjuangkan. Sekian aja video kali ini, sampai jumpa di konten selanjutnya, and see ya. Wassalamualaikum.